Untuk bahan utamanya yaitu rambutan, tentunya kalian gak asing lagi sama buah yang satu ini. Di daerah aku lagi banjir banget rambutan ya guys. Sebanyak ini aku dapatkan hanya dari 3 ikat rambutan. Satu ikatnya itu seharga 10.000 dengan isi lebih dari 10 buah. Nah, ini rambutannya sudah aku kupas, ambil dalamnya, kemudian sudah aku cuci pakai garam. Oke, kita sisihkan dulu si rambutan, kemudian kita lanjut ke bumbunya. Untuk bumbunya simple banget, 3 buah cabai merah besar. Kemudian secukupnya aja cabai rawit, tambahkan dengan setengah saset terasi yang udah dibakar. Kemudian tambahkan dengan sedikit aja garam. Fungsinya garam di sini adalah untuk mempermudah pada saat kita menghaluskan bumbu. Oke, kita lanjut menghaluskan bumbu. Untuk menghaluskan bumbunya ini aku gunakan ulekan kayak gini ya guys. Kalau kalian mau pakai blender juga boleh, sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Nah, kira-kira bumbunya udah halus kayak gini, kemudian kita lanjut untuk masak bumbunya bersama dengan bahan lainnya. Siapkan pan, kemudian tuangkan sebanyak 8 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan lagi dengan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan dengan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Selanjutnya adalah tambahkan dengan 1000 ml air atau setara dengan 1 liter air. Lanjut kita akan masak di atas api kompor, masak menggunakan api kecil aja ya guys. Masak hingga mendidih. Nah, kuahnya tadi sudah aku dinginkan atau diamkan selama 1 jam ya guys. Kemudian setelah kuahnya dingin, kita tuangkan ke dalam mangkuk yang berisi rambutan. Jangan lupa tambahkan dengan perasan jeruk nipis, kemudian aduk-aduk dengan merata. Nah, supaya lebih segar lagi, jadi aku tambahkan dengan irisan jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya itu yang digunakan 2 buah ya guys. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan tin wall seperti ini. Oh ya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbu, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya guys, sudah aku taruh di tin wall semuanya. Satu resep bisa menghasilkan 6 buah tin wall seperti ini dengan ukuran 200 ml. Dan ini juga tadi sudah aku diamkan di lemari pendingin kurang lebih 1 jam. Dari tampilannya bener-bener menarik banget ya guys. Aku udah gak sabar mau cobain bagaimana rasanya. Aku cobain untuk kuahnya dulu. Ini enak banget. Aku cobain juga rambutannya. Rambutannya juga enak karena tadi kita simpan dulu di lemari pendingin, jadi tekstur rambutannya lebih kenyal. Pedas, manis, asin, seger pokoknya. Sajian yang satu ini cocok banget untuk ide jualan pada saat musim panas seperti ini. Pastinya akan laris manis. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah kalian masing-masing. Itu sebanyak 4 buah jambu kristal. Dan untuk jambu kristalnya ini sudah saya cuci ya teman-teman. Untuk beratnya kurang lebih 800 gram. Kemudian jambu kristalnya ini akan kita buang bagian jeleknya ya, seperti ini. Nah, kemudian nggak perlu dikupas ya. Ini langsung aja akan kita potong-potong. Untuk potongannya sendiri sesuai selera atau boleh seperti yang saya lakukan pada video. Nah,
Nah, di sini untuk bagian bijinya akan saya buang sebagian. Sebenarnya nggak dibuang juga nggak apa-apa ya guys, karena tekstur dari jambu kristal ini benar-benar empuk banget. Kalau jambu kristalnya sudah kita potong semuanya, kemudian akan kita sisihkan terlebih dahulu. Yuk kita langsung aja ke bumbunya. Sudah saya siapkan 15 buah cabai merah keriting, kemudian cabai rawit. Nah, untuk cabai merah keriting ini bisa dimix menggunakan cabai merah besar ya guys. Selanjutnya akan kita haluskan menggunakan blender, jangan lupa tambahkan secukupnya aja air. Nah, inilah cabai yang sudah selesai aku blender, kemudian lanjut ini akan kita masak. Siapkan pan, kemudian masukkan cabai yang tadi sudah kita blender, kemudian tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis boleh ditambahkan menjadi 12 sendok ya. Dan untuk takaran airnya nanti akan aku pakai kurang lebih 1,2 atau sebanyak 1200 ml. Tambahkan 2 sendok makan garam, kemudian lanjut tuangkan air. Dan saya ulangi lagi untuk penggunaan air sebanyak 1,2 liter atau setara dengan 1200 ml. Kemudian lanjut ini akan kita masak di atas api kompor cenderung sedang sambil diaduk. Jadi nggak perlu diaduk terus ya, diaduk sesekali aja. Dan kita akan masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, kemudian tambahkan kurang lebih 100 ml air asam jawa. Kalau nggak ada, boleh digantikan sama perasan jeruk nipis atau bisa juga menggunakan lemon. Atau kalau nggak ada juga, boleh menggunakan cuka. Oke, setelah itu kita matikan api kompor dan kita akan biarkan sampai dingin. Nah, kira-kira udah dingin ya guys. Jadi, jangan dimasukkan buahnya ketika kuahnya ini masih panas. Pokoknya tunggu benar-benar dingin, barulah bisa masukkan jambu kristal yang tadi sudah kita potong. Nah, seperti ini ya guys. Kemudian ini akan kita aduk merata. Untuk jualan bisa kalian kemas menggunakan cup dengan ukuran 300 ml atau bisa juga menggunakan kemasan ukuran 500 ml. Jadi disesuaikan aja dengan harganya ya. Nah, seperti ini ya guys. Oke, lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran bumbunya tadi sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan cek di sana. Nah, inilah asinan yang sudah aku pindahkan ke beberapa cups. Kemudian di sini juga aku taruh di cups dengan kemasan 500 ml. Untuk kemasan 300 ml bisa dijual dengan harga Rp6.000 dan kemasan 500 ml bisa kalian jual dengan harga Rp8 sampai Rp10.000. Atau boleh disesuaikan aja dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Kalau di tempat aku, jambu kristal itu 1 kilogramnya harganya Rp25.000 ya guys. Jadi kalau dijual dengan harga Rp6.000 sampai Rp10.000, menurut aku untungnya udah lumayan. Yuk kita langsung aja icip-icip bagaimana rasanya. Cobain rasanya. Kalau jambu kristalnya ini kan masih fresh ya.
Aku senang banget sama kuahnya ini. Enak banget. Untuk rasanya benar-benar enak banget guys. Sudah aku review tadi ya. Kemudian segar dan juga jambu kristalnya itu masih kriuk banget. Saran aku untuk jualan bisa kalian diamkan dulu di kulkas kurang lebih 1 jam sampai 2 jam atau sampai bumbunya itu meresap ke jambu kristalnya ya guys. Dijamin jualan ini aja itu kalian udah dapat banyak untung dan bikin gendut dompet. 1 buah nanas sudah aku kupas, kemudian aku bersihkan. Selanjutnya kita akan potong nanas. Potong sesuai selera atau lakukan aja seperti pada video. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Share ke media sosial kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, agar nggak ketinggalan video resep menarik lainnya. Yang udah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Oke, kita lanjut potong nanasnya. Untuk nanasnya sendiri bebas selera, boleh menggunakan nanas madu atau nanas jenis lainnya. Setelah kita potong, kemudian kita akan sisihkan. Nah, jadinya 1 piring seperti ini ya guys. Oke, kita lanjut ke bahan lainnya. Setengah saset terasi. Jangan lupa untuk terasinya dibakar terlebih dahulu ya guys. Kemudian tambahkan dengan secukupnya aja cabai rawit. Kalau di sini aku pakai 7 buah cabai rawit supaya nggak pucat. Jadi aku tambahkan lagi 4 buah cabai merah besar. Kemudian haluskan menggunakan ulekan seperti ini. Bagi kalian yang nggak suka pedas, cabai rawitnya dikurangi. Tapi cabai merah besarnya boleh ditambah menjadi 6 buah. Karena cabai merah ini berfungsi agar kuahnya nanti warnanya nggak pucat. Oke, kita lanjut. Siapkan pan, kemudian tuangkan 6 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok makan garam. Lanjut kita tambahkan juga bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Lanjut tuangkan air sebanyak 1000 ml atau 1 liter. Kemudian masak di atas kompor menggunakan api cenderung kecil aja. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar semua bahan tercampur dengan merata. Kalau udah mendidih, barulah bisa matikan kompornya. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya, kemudian takaran bumbunya, nanti akan aku bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, ini sudah mendidih dan kompornya udah aku matiin. Kemudian kita diamkan dulu sampai kuahnya dingin. Kemudian siapkan 1 buah mangkuk besar, pindahkan nanas yang tadi udah kita potong-potong. Selanjutnya tambahkan dengan kuah. Ini kuahnya udah aku dinginkan ya guys. Tadi aku diamkan selama 1 jam. Setelah itu aduk-aduk dengan merata. Nah, inilah hasilnya guys. Olahan kita udah jadi. Dari tampilannya dan warnanya bener-bener menarik banget ya. Bikinnya juga gampang banget. Ini cocok banget dikonsumsi pada saat cuaca panas seperti ini, atau bisa juga untuk ide jualan kalian. Untuk harganya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan tin wall seperti ini ya guys. Jadi untuk tin wallnya ini kurang lebih ukurannya 200 ml. Atau kalian kalau mau bentuk tin wall yang lain, atau bisa juga pakai kemasan plastik biasa. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, di sini aku mau ambil 1
Aku mau cek bagaimana rasanya. Mau aku rasain kuahnya dulu. Enak banget. Coba aku rasain buahnya bagaimana. Ini bener-bener enak banget, manisnya pas. Rasanya bener-bener seger. Pokoknya kalian wajib coba di rumah ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat dan menginspirasi. Akhir kata aku ucapkan banyak terima kasih dan salam sukses selalu untuk kalian semuanya. Bye bye.